Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik, memasuki masa Prapaskah minggu ini, kita mau menjadi murid-murid Yesus. Jadi hari ini Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi berdua-dua. Masih ingat ada berapa murid Yesus? Hayo. Nah, untuk bisa menjawabnya, yuk kita ikuti Bia Online hari ini. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan Tuhankan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan Tuhankan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Yes. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Nah sekarang marilah kita berdoa supaya Tuhan menyertai kita dalam acara kita dalam Bia Online berikutnya, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan renungannya. Marilah kita berdoa bersama, ambil posisi duduk yang baik, yang manis. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas rahmat kehidupan dan kesehatan yang telah kami terima selama ini. Pada sore hari ini ya Bapa, kami akan bertemu kembali dengan adik-adik Bia dan semua keluarga seiman dalam Bia Online. Ya Tuhan Yesus Kristus, bimbing dan sertailah kami para pendamping Bia dan juga adik-adik Bia dari awal hingga akhir pertemuan, agar kami, para pembina Bia, boleh membimbing adik-adik kami, teristimewa Bia Santo Yohanes Pemandi, untuk lebih mengenal Engkau sebagai Guru dan Tuhan kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo diambil dulu kitab sucinya, kita persiapkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 6 ayat 6b sampai dengan 13. Lalu Yesus berkejalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan,
Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu, sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, pada sore hari ini kita telah mendengar bahwa Tuhan Yesus berkeliling dari desa ke desa untuk mewartakan kerajaan Allah sambil berbuat baik dan melakukan banyak mukjizat. Kemudian Tuhan Yesus memanggil para muridnya. Ada yang tahu tidak berapa jumlah murid Tuhan Yesus yang dipanggil? Iya, jumlahnya 12 murid. Mereka semua diutus pergi berdua-dua. Kenapa ya kok harus berdua-dua? Iya, supaya mereka saling menjaga, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Dalam perjalanannya, para murid tidak diizinkan membawa bekal apapun loh, Adik. Roti dan uang juga nggak boleh dibawa. Lalu apa yang boleh dibawa para murid? Iya, hanya tongkat dan alas kaki. Kemudian tak lupa Tuhan Yesus juga memberikan bekal khusus. Apa itu bekalnya? Kuasa Allah untuk mengalahkan roh-roh jahat. Adik-adik, roh-roh jahat juga ada di sekitar kita. Apa sih Kak Ita roh-roh jahat itu? Roh-roh jahat itu misalnya malas, iri hati, jahil, gangguin adiknya atau temannya, dan nakal, gak mau menurut nasihat orang tua. Kak Ita yakin dalam biak Yopem ini adik-adik tidak ada yang berbuat demikian. Adik-adik harus berani mengalahkan roh-roh jahat itu. Jangan takut adik-adik, karena adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus sudah diberi kuasa penuh oleh Tuhan Allah. Adik-adik, mari belajar dari Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tadinya seorang nelayan. Dalam perjalanannya bersama Tuhan Yesus, Rasul Petrus banyak mengalami peristiwa, banyak mengalami penolakan kepada Yesus. Kemudian Rasul Petrus melihat banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rasul Petrus pun pernah kurang percaya kepada Tuhan Yesus hingga hampir tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus selalu mendampinginya. Hal ini membuat Santo Petrus semakin mengenal Tuhan Yesus, dan pada akhirnya membuat Santo Petrus selalu setia dan semakin kuat imannya. Adik-adik yang terkasih, kita pun bisa mengalami pasang surut iman, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Adik-adik pasti sering merasa bosan di rumah, tidak pernah bertemu teman-teman sekolah, tidak pernah diajak mama papa jalan-jalan ke mall, sehingga mungkin adik-adik merasa ngapain dia harus di rumah. Pada akhirnya adik-adik mengambil handphone dan bermain game. Nah, ayo adik-adik, sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan adik-adik di rumah saja. Adik-adik harus terlibat bersama orang tua,
harus terlibat dengan adik. Contohnya apa Kak Ita? Iya, adik-adik bisa membantu ibu di rumah dengan cara mungkin membantu ibu di dapur untuk memasak, mungkin membantu ayah berkebun, mungkin beres-beres tempat tidur adik-adik. Dan masih banyak lagi adik-adik yang bisa kita perbuat, kita lakukan kegiatan itu bersama-sama. Bagi yang mempunyai kakak atau adik, diajak bermain bersama. Adik-adik yang terkasih, kalau adik-adik merasa bosan, jangan lupa adik-adik panggil, Ma, Pa, ayo kita main. Atau, oh, Mama lagi ngapain ya? Langsung adik-adik bantu tugas Mama atau Papa. Nah, adik-adik yang terakhir, apa yang diutuskan Tuhan Yesus kepada para muridnya? Ya, para muridnya seperti pada ayat ke-12, para muridnya diutus, pergilah memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, adik-adik yang terkasih, ketaatan dan kesetiaan para murid kepada Yesus membuat mereka mampu mengatasi segala masalah. Kita semua yang ada di sini juga dipanggil dan diutus untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita semua juga harus taat dan setia seperti ke-12 Rasul Yesus. Kita juga harus mewartakan pertobatan. Kita harus taat dan setia. Kita harus rajin berdoa. Lalu siapa ya yang kita doakan? Iya, adik-adik harus selalu mendoakan keluarga tercinta, mama, papa, adik, kakak, atau teman-teman kita yang mungkin sedang sakit. Nah, adik-adik, semoga adik-adik selalu diberi kekuatan untuk rajin-rajin berdoa. Kemudian yang berikutnya, adik-adik juga harus selalu setia mengikuti perayaan Ekaristi. Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu di dalam gereja, tapi tetap kita bisa bertemu melalui live streaming. Kita harus taat dan setia untuk selalu melakukan perayaan Ekaristi ini. Mungkin adik-adik kadang males ya, nggak kelihatan Romo, nggak apa-apa nggak ikut misa. Jangan adik-adik, Tuhan selalu tahu apa yang kita perbuat. Nah, yang terakhir, adik-adik harus rajin juga mengikuti via online. Mengapa? Karena dalam via online, adik-adik akan selalu bertemu dengan kakak-kakak pembina secara bergantian ya. Kemudian adik-adik juga pasti bertemu teman-teman melalui kreativitas adik-adik yang diberikan dalam setiap minggunya. Adik-adik, dengan demikian, ayo kita selalu taat pada protokol kesehatan. Dengan taat pada protokol kesehatan, kita telah melakukan tugas perutusan Yesus. Karena dengan melindungi diri sendiri, kita juga menyelamatkan orang lain. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita harus selalu melakukan hal-hal baik. Ingat, hal-hal baik, yaitu jangan lupa tadi disampaikan Kak Ita, banyak membantu orang tua. Kemudian tugas kita sebagai seorang pelajar, kita juga harus mengikuti Zoom pada saatnya. Jangan keasikan main game sampai malam, paginya pada waktu Zoom adik-adik malah tidur. Jangan ya adik-adik, ayo kita bertobat dalam masa Prapaskah ini, agar kita pun dilayakkan pada masa Paskah nanti kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dengan mulia. Nah adik-adik, demikian firman dan renungan dari Kak Ita. Sebelum kita tutup, Kak Ita ada pantun. Jalan-jalan ke pasar ikan bersama teman. Ramai pembeli berdesak-desakan.
Mari kita sebar dan laksanakan perintah Tuhan, menjadi anak yang pandai dan penuh iman. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sekarang waktunya aktivitas. Kak Sinta hari ini mau membuat figura. Bahannya adik-adik tinggal menyiapkan karton bekas atau kardus bekas, penggaris, kemudian pensil, gunting, pita, cutter, lem atau isolasi. Nah, sekarang untuk membuatnya adik-adik tinggal potong dulu ya. Ini Kak Sinta pakai untuk lebarnya ukuran berapa ini ya? Kak Sinta lupa. Ini Kak Sinta pakai ukuran 14. Lalu panjangnya ini ukuran 19. Lalu nanti di tengahnya untuk lubangnya itu adik-adik potong masing-masing 2 cm ya. Nah, adik-adik bikin dulu, lalu nanti dipotong tengahnya. Bisa minta bantuan orang tua atau saudara ya. Lalu langkah yang berikutnya, Kak Sinta mau bungkus dengan frame-nya ini. Kak Sinta mau bungkus sama kertas kado. Ini sebenarnya kertas lipat ya. Lalu Kak Sinta cuma susun seperti ini. Lalu di baliknya Kak Sinta sudah bikin, Kak Sinta lubangi, bikin tengahnya dulu seperti ini ya. Nah, lalu kalau sudah ya, kalau sudah Kak Sinta kasih tanda mana tadi ya. Nah, ini lebih mudah untuk pakai cutter. Lalu Kak Sinta gunting mulai dari sini ya, tengahnya. Adik-adik boleh minta bantuan papa mama. Bagi yang kelas besar bisa menggunting sendiri ya. Untuk tengahnya seperti ini nanti ya. Lalu dengan pensil Kak Sinta kasih tanda. Pinggir-pinggirnya. Kita potong. Kita kasih lebih dikit aja. Lebih dikit 1 cm aja ya.
sudah, kita bungkus. Nah, kita nggak ada lem, gini aja. Ini ya, tujuannya apa? Untuk dilipat. Oke. Nah, lipatnya nanti seperti ini ya. Pakai lem nggak apa-apa ya adik-adik, lebih enak pakai lem kalau adik-adik ini. Aduh. Nah, untuk yang ini adik-adik bisa potong yang seperti ini potongnya. Nah, ini juga nyambung ya, Sinta tunjukin ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti buku. Lebih rapi ya adik-adik ya. Sudah. Ini tadi yang Kak Sinta salah gunting, Kak Sinta rapikan pakai ini aja. Tada, udah selesai. Nah, ini framenya punya Kak Sinta sudah jadi. Adik-adik tinggal tambahin mana tadi talinya. Coba. Nah, nanti bisa seperti ini. Di belakangnya aja ya. Bisa potong.
iya tinggal belakangnya tadi. Nanti belakangnya adik-adik bisa tambahin Nah, untuk belakangnya Kak Sinta udah siapkan potongan ya, dan dibungkus dengan bahan yang sama. Langkah selanjutnya adalah menempelkan yang bagian belakang ini, nanti tinggal dirapikan aja ya adik-adik. Sinta bikinnya kurang rapi. Dirapiin sendiri ya. Untuk bahan yang ini, Sinta pakai ini aja. Terserah adik-adik mau kreasikan bagaimana. Ini karena Kak Sinta punyanya ini, jadi ya berkreasi meskipun bahan yang ada di rumah terbatas. Tempelkan aja. Karena bahannya kurang jadinya ya terbatas ya jadi ya. Yang penting nanti jadinya seperti ini deh. Gimana nih? Oh pas ada gambar, pas ada gambar kelincinya, pas ada di sini. Oke. Nah. Nanti tempelnya sama pakai lem aja adik-adik, minta supaya bisa jadi satu aja. Oke, dadah. Kelihatan nggak ya gambar kelincinya?
figuranya sudah jadi. Kak Sinta tunggu karya adik-adik selanjutnya. Dadah. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira miskin Bapa di tangan Sang Pencipta, semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, berdoa bersama, lalu juga mendengarkan firman Tuhan, dan ada tugas penutusan ya buat adik-adik. Jangan lupa kakak-kakak tunggu ya bagaimana tugas penutusan yang sudah adik-adik kerjakan. Baik, sekarang kita sudah waktunya berpisah, tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih bertemu lagi dalam via online APP yang ketiga ya. Baik adik-adik, marilah kita berdoa supaya kita beroleh rahmat Tuhan dalam hari-hari ke depan kita. Baik, siap? Ambil duduk yang manis, tenangkan hati, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga tanpa terasa, kami harus berpisah dengan adik-adik kami via online. Semoga pertemuan hari ini boleh menjadi bekal kami untuk semakin mengenal iman Katolik, menjalankan dan menyebarkannya. Teguhkanlah hati kami untuk selalu taat dan setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye, sampai ketemu minggu depan.